Saya pengalamannya itu kurang lebih hampir 8 tahun di industri. Mas kecanduannya tapi emang nagih banget. Pertama kali filter air. Alhamdulillah. Ya, jualan pertama kali ya itu. Let's get hit, more benefit. Sebelumnya sih sempat sudah main kayak SEO itu tahu. Saya dari 2008 tuh sebetulnya sudah mulai cari-cari ya zamannya dulu ada. Jalan online lah ya. Iya, zamannya Aneh Akhira ya dulu Iya, ya. Akhira. Terus kita spam di Kaskus. Iya, Itu saya udah mulai gitu. Jadi walaupun saya kerja di pabrik ya kalau malam tuh ya lihat komunitas ya lihat di Kaskus terus belajar nih cara nyepam seru. segala Dulu macam. Sundulgan itu enak banget Iya, bacanya betul, ya. betul. Terus sekarang udah pusing baca di situ. Nah itu saya pertama kali dapat jualan transaksi di online itu pertama kali jualan batik Kang. Jadi jualan batik kalau dulu yang ramai itu kan batik couple ya. Iya. Saya bikinnya itu adalah cari batik seragam buat nikahan. Jadi spesialis batik seragam nikahan. Jadi bikin pakai blogspot juga begitu. Di Kaskus juga nge-branding begitu. Ngangkat ya? Ngangkat Kang. Wah, Nah karena tahun apa? itulah ya. Iya. Karena gini, saya masih kerja waktu itu ya. Nah, terus kalau ngerayain, saya tuh belajar dagang tuh dari bapak saya. Jadi bapak saya tuh ngambil jualan itu langsung ke yang pertama kali ngepul dari petani. Tengkulak ya. Tengkulak namanya. ya, Nah, tengkulak. tengkulak. Terus bapak saya tuh nggak dijual langsung diecer gitu Kang. Dia lempar lagi ke tukang dagang lagi di bawahnya. Ya, Jadi sistemnya itu cuma nampung lempar. Ini tengkulak kaki dua ya. Kalau bahasa sekarang tuh mungkin affiliate kali ya, atau apa lebih mirip sama begitulah. Nah, ya saya agen lebih besar kayaknya. lebih ngeliat begitu gitu. Karena ngeliat kok kerjanya simpel gitu. Nah itu saya memindahkan posisi itu gitu ke online. Dulu yang saya pikirin begitu. Nah saya itu jadi kalau hari libur kan kalau masih bujangan itu kan biasanya touring ya. Pada senang touring, main futsal segala. Saya enggak. Kalau hari libur itu saya ke Tanah Abang. Apain? Naik kereta ke Tanah Abang, cuma sekedar keliling aja, keliling gitu ya, terus PD aja. Biasanya mama tuh yang cuci mata. Saya cuci mata tuh kan, setiap ada toko, saya foto, saya beli sampel baju satu, gitu. Jadi pertama kali saya bikin gitu, habis itu saya bikin katalog, ngedit. Kalau sekarang udah ada Canva ya, kalau dulu kan nggak pakai grid ya, di handphone tuh dijadiin satu begitu, habis itu dikirimin pakai BBM Kang, semua kontak sama itu tadi nyundul di Kaskus gitu. Jadi sekali transaksi tuh kalau ada orang beli, bayangin kan nggak mungkin bikin seragam buat nikahan itu bikin lima kan nggak mungkin ya. Paling nggak kan pesen itu selusin gitu. Dan biasanya laki-laki sama perempuan mau dibedain tuh. Nah jadi paling kecil tuh 2 losin gitu kan. Nah itu saya langsung mainnya begitu kodian jatuhnya. Kodian ya benar. Ya, startnya dari situ saya Kang. Nah tiba-tiba kenal beriklan. Pas ngiklan nih, belajar, yang dijual apa pertama kali? Yang pertama kali dijual, kalau yang saya inget tuh Winning ya. Bahasanya kalau Winning tadi, yang pertama kali tuh jualan filter air. Filter air ya? Betul. Iya. Nah tapi kalau yang sebelumnya lagi tuh saya pernah jual perabotan anak-anak tuh. Jadi perabotan kayak bantal ibu hamil ya dulu. Bantal ibu hamil. Iya perabotan ibu hamil sama anak-anak kayak gitu kan. Itu di awal-awal? Di awal-awal. Oh. Gitu. Nah itu kalau dari segi margin, ambilnya gimana? Kalau beriklan tuh kita rumusnya gimana Kang? Margin, habis itu ya cost-nya dan lain-lain. Kalau saya tuh kan tipikalnya gini ya, bodoh-bodohannya aja gitu. Saya nggak pernah mikir yang sampai wah dihitung detil gitu ya. Kalau itu tuh saya cuman tahu keluar uang berapa dapat berapa gitu kan gitu. Nah contoh misalnya gitu. Kalau misalnya saya lihat nih ada contoh filter air itu saya belanja pertama kali di Tokopedia ya dulu ya. Itu harganya 18.000. Saya jual waktu itu sekitar 98.000 gitu. Nah itu sehari kan iklan paling banyak saya karena masih kerja ya waktu itu ya. Paling banyak itu 300.000. Dan sehari itu bisa dapat hampir 15 juta kayaknya. Paling gede 15 juta. Sekecil-kecil tuh 1 sampai 2 juta gitu. Wah, keriting tuh ngecasnya. Ya itu. Itulah kenapa saya resign dari pabrik itu karena begitu. Jadi begitu sudah ngerasain kok ya ini saya dapat saya harus kerja 1 bulan buat dapat gaji gitu ya. Nah ini ketika lagi usaha sehari aja udah nutupin gaji waktu lagi di kantor gitu kan. Jadi begitulah. Jadi kurang lebih udah berapa lama nih dari 2015 ya kalau jadi advert yang iklan pertama kali ya. 6-7 tahunan. 6-7 tahun ya. Wah. Sekarang masih istiqomah ya beriklan ya? Masih, cuman aktivitasnya yang kita pindahin. Jadi kita nyusun strategi, tapi kayak daily activity-nya dari mulai ngiklan, nyiapin apa yang diiklanin, mau flow-nya gimana,
udah ke advertiser gitu kan. Ya, nah sekarang fenomenanya kan advertiser bertumbuh ya. Banyak banget perintilan-perintilan nggak kayak kita dulu ya. Istilahnya kayak kita ngiklan apa tadi filter air ya. Kayak orang waktu itu masih belum familiar sama Tokopedia. Kayak belum belanja banget lah, belum ke sana behaviornya belum ke cuci otak ke sana. Belum edik. Belum edik ke sana gitu. Dikit-dikit kita belanja pasti ngecek. Nah, di masa itu kan kayaknya enteng aja mau iklan apa aja bisa gitu. Nah, bahkan sekarang karena pertumbuhan advertiser banyak, nah kan banyak akhirnya ya. Kenapa makin banyak orang mau jadi bisa beriklan itu? Bahkan seorang business owner aja pengen belajar. Betul. Benar kemarin pas lagi yang hari Ahad ke Bandung duduk sebelah. Dia bisnisnya akikah. Sebenarnya saya baru pertama kali ikut US dia bilang. Pak ngapain Pak? Mending ngurusin kambing. Iya benar kambing kan Pak. Saya ngelihatnya tertarik ngelihat saudaranya atau siapanya yang jalan iklan. Ya saya pengen tahu. Saya bilang nih, kok Bapak pengen ngambil ini fenomena apa yang bikin orang pengen akhirnya belajar ikut beriklan? Ya. Menurut Ang? Ini kalau saya lihat sih banyak banget ya istilahnya, memang banyak banget. Apalagi kalau taunya itu yang kenal kita misalnya taunya ngelihatnya dari result kayak gitu. Bahasanya flexing kayaknya. Iya, jadi flexing beriklan. Kadang kala itu orang lihat kita itu kan dari result ya, resultnya itu bahkan bentuknya materi lah ibaratnya gitu. Kok si ini kayaknya dulu biasa aja, begitu dia katanya belajar Facebook Ad, belajar beriklan, sekarang udah jadi begini gitu, udah jadi seperti apa kayak gitu. Nah, itu yang bikin orang itu tertrigger, apalagi ngerasa mungkin banyak juga yang tipenya kan kalau business owner itu pakai agensi itu Kang biasanya Kang. Nah, terus tidak semua agensi kan mainnya tutup-tutupan ya. Ada yang sedikit terbuka kayak ngasih datanya, iklan tuh yang jalan kayak gimana, ngejelasin. Nah, dari situ ketika cost-nya membengkak ya, risetnya tidak sesuai dengan target dari si business owner itu ya seringkali tadi dia mulai coba cari cara tuh, saya ngiklan sendiri atau saya nyuruh orang buat jalanin iklan kayak gitu. Atau ya tadi punya advertiser internal. Banyak tuh yang modelnya begitu. Nah, itu rata-rata begitu sih yang membuat orang tuh pengen ini kalau dulu tuh kan bayar agensi lumayan ya. Kita tuh bisa paling kecil 30% lah paling nggak dari ad spend itu. Nah, mungkin kesini kan itu kalau buat agensinya sendiri aja bertumbuh kayaknya. Iya, rebutan paku. Nah, sekarang ini agensinya aja kan mulai berebut nih kan. Karena tadi demand-nya naik juga, tapi secara internal pemilik bisnis juga banyak yang mulai expand, mendingan bikin tim internal kayak gitu dengan cara tadi nyekolahin lah tanda kutip seperti itu. Benar-benar. Jadi banyak yang mulai dia terbuka. Dia datang plus bawa timnya 4 tadi kanan kiri Jadi biasanya nanti tuh begitu nyampe di kantornya dia akan brief gitu. Banyak Kang. Jadi saya juga pernah salah satunya tuh kan diminta ngehandle internal dari brand herbal lah ini. Jadi itu sama juga didatengin terus minta saya ngisi. Yang datang pun juga sama, ownernya ada, bahkan sampai ke bagian keuangannya juga diikutin juga gitu. Sama ada tim advertiser sama desain grafisnya itu diikutin semua, kurang lebih ada 6 sampai 7 orang. Yang saya tangkap sih mereka mau nyamain visi ya. Jadi pertanyaan semua tuh udah dikumpulin sama mereka, ya benar-benar kayak eventnya ini udah privat, saya harus habis-habisan gitu, harus dapat banyak gitu, benar-benar gitu kayak dikuras lah ilmunya gitu. Habis dari situ ya biasanya diminta di maintain tuh misalnya 3 bulan dikasih bimbingan kayak gitu. Nah, untuk sebagian besar orang yang memang fokusnya ke bisnis, lama-kelamaan akan balik lagi. Justru kita yang akan jadi agensinya dia. Karena dia tetap akan fokusnya ke bisnis. Tadi kan akan ketemu tuh kepentoknya, apalagi herbal ya. Akunnya kena kayak gitu. Terus betul. Terus ditanya kok kontennya nggak convert kayak gitu. Landing page-nya harus apa yang dirubah. Begitu-begitu Kang biasanya. Tapi ya tadi secara naluri ya memang business owner itu kan ketika dia melihat